Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube-nya Mutia. Nah, buat kalian yang lagi ada di semester 5 atau semester 7, yang lagi atau yang mulai memasuki fase-fase skripsi, pasti sedang membutuhkan judul skripsi. Pasti bingung tuh nentuin judul skripsi yang tepat. Terlebih sekarang itu di masa pandemi, yang katanya masa pandemi itu sulit untuk melakukan penelitian. Jadi kalian wajib nonton video ini sampai habis, karena di video ini kita akan membahas apa sih karena di video ini kita akan membahas tips membuat judul skripsi yang tepat di masa pandemi seperti saat ini. Oke? Sebelum membuat judul skripsi, kita itu harus paham tentang masalah, karena hal yang mendasari penentuan judul skripsi itu karena adanya masalah. Nah, di masa pandemi seperti ini, semuanya itu serba bermasalah. Yang dimaksud masalah itu apa sih? Jadi, masalah itu ketidaksinambungan atau ketidaksamaan antara suatu harapan dan masalah itu ketidaknyambungan antara harapan dan kenyataan. Jadi timbullah suatu masalah. Nah, di masa pandemi seperti ini, jadi kita itu harus mengubah pola pikir. Yang awalnya itu serba normal, tiba-tiba harus berubah menjadi serba virtual. Misal, kita itu biasa sekolah langsung di kelas. Karena masa pandemi ini kita belajar atau sekolahnya itu dari Google Meet, atau dari Zoom, atau dari e-learning. Jadi itu semuanya serba daring. Nah, hal-hal seperti ini bisa tuh diangkat menjadi judul skripsi yang tepat. Kalau dilihat dari sisi positifnya, Corona ini atau COVID-19 ini membuat kita menjadi banyak ide untuk menentukan judul skripsi yang tepat, karena semuanya itu serba baru. Adanya kebiasaan baru, adanya pola baru, adanya nilai-nilai baru, yang semuanya itu serba baru dan belum pernah ada yang meneliti. Jadi itu akan memunculkan novelty atau kebaruan dari penelitian kita. Nah, ada beberapa solusi nih untuk menentukan judul skripsi yang tepat. Yang pertama itu, kalian harus menentukan topik yang diminati. Topik di sini maksudnya ide apa yang kalian minati. Misal, bisa dari segi sistem, bisa dari segi kalau dari pembelajaran nih, bisa dari segi media pembelajaran, atau model pembelajaran, atau strategi pembelajaran. Kalau dari sistem akuntansi, bisa dari pencatatan akuntansi yang serba daring sekarang. Kalau dari segi manajemen, bagaimana manajemen menilai kinerja karyawannya pada saat pandemi seperti ini, karena semuanya itu serba WFH bukan WFO. Itu untuk segi manajemen. Atau kalau dari segi pendidikan, itu kan semuanya itu serba PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi bisa diambil judul penelitian, karena sebelum pandemi itu semuanya serba dilakukan di sekolah, sedangkan setelah pandemi semua dilakukan serba online atau serba daring. Jadi bisa dibuat perbandingan kedua sistem pembelajaran ini, lebih baik yang mana, lebih meningkatkan nilai siswa yang di pembelajaran yang seperti apa positif dan negatif dari kedua sistem ini. Itu kalau untuk pendidikan. Atau juga bisa membandingkan sekolah yang pembelajaran daringnya itu sukses dengan sekolah yang pembelajaran daringnya itu biasa. Jadi bisa dilihat nih faktor-faktor apa saja yang menentukan sekolah ini bisa melaksanakan pembelajaran daring sampai sukses. Jadi bisa menentukan faktor-faktor yang bisa mengetahui
faktor-faktor apa saja yang membuat pembelajaran daring di sekolah ini menjadi sukses, seperti itu. Terus juga bisa membandingkan aplikasi. Di pembelajaran ini kan banyak aplikasi tuh. Yang pertama itu ada aplikasi Zoom, ada aplikasi e-learning, ada aplikasi Google Meet atau Vmeet. Nah, dari beberapa aplikasi yang dipakai oleh guru atau diterapkan oleh sekolah itu bisa dinilai aplikasi mana yang paling mudah dipahami oleh gurunya maupun oleh siswanya, atau kegunaan aplikasi itu mana yang paling diminati oleh guru maupun siswa, seperti itu. Ekonomi bisa juga nih dilihat dari perilaku konsumen yang semulanya itu dilakukan secara fisik atau pergi ke mall langsung, tiba-tiba sekarang harus serba daring atau serba digital. Jadi mereka itu yang biasanya pergi ke mall langsung beli barang, milih-milih barang, sekarang itu beli dari HP, tiba-tiba barangnya udah nyampe gitu. Jadi itu bisa dilihat perilaku konsumennya. Untuk jenis penelitian pendidikan, baiknya itu menggunakan penelitian kualitatif, karena kualitatif ini bisa mendeskripsikan dengan jelas masalah yang diangkat atau masalah yang ingin diteliti. Jadi bisa mendeskripsikan dari berbagai sisi masalah tersebut. Seperti itu. Itu tadi tips yang pertama. Jadi tips yang pertama itu menentukan topik yang sesuai atau topik yang diminati. Jadi kita itu supaya kita yang meneliti itu lebih paham karena itu sesuai dengan minat kita. Yang kedua itu cari apa yang baru. Yang pertama itu kan cari topik yang diminati. Yang kedua itu cari apa yang baru. Kalau di masa pandemi seperti ini, kebanyakan kan semuanya serba baru. Yang awalnya kita bekerja di kantor, sekarang harus bekerja di rumah. Itu kan baru. Pertama kali diterapkan di Indonesia, itu bisa diteliti. Bagaimana karakter karyawan yang awalnya itu bekerja di kantor, sekarang harus bekerja di rumah dengan berbagai faktor yang mempengaruhi. Yang kedua, bisa dilihat persepsi siswa. Kalau dari segi pendidikan bisa dilihat persepsi siswa yang awalnya itu belajar di sekolah, tiba-tiba harus belajar di rumah terus. Jadi harus cari apa yang baru dari sebelum pandemi ke setelah pandemi ini. Jadi kita tadi udah bahas 2 tips untuk membuat judul skripsi di masa pandemi. Yang pertama itu cari topik yang diminati supaya kita lebih paham tentang penelitian yang akan dilakukan. Dan yang kedua itu cari apa yang baru, lihat sebelum pandemi dan saat pandemi ini supaya bisa mengambil perbandingan antara kedua keadaan ini. Oke, silakan diterapkan. Semoga kalian bisa membuat judul skripsi yang pas dan penelitian kalian tidak terhambat karena adanya pandemi ini. Malah penelitian kalian menjadi penelitian yang terbaru. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalin jejak dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa membuat judul skripsi yang tepat di masa pandemi ini. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.